Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Di video kali ini kita akan coba cara mengatasi automatic refresh atau blue screen pada laptop HP. Cara ini tidak menghapus data ataupun tidak menghapus aplikasi. Nah, untuk teman-teman misalkan laptopnya selain laptop HP, misalkan Acer, Asus, Lenovo, bisa dicoba dengan cara ini. Kadang ada yang bisa juga ya. Contoh automatic refresh itu seperti ini. Ini biasanya terjadi karena kehabisan baterai atau kita matiin laptop pakai tombol power. Ya kayak gitu. Ada keterangan automatic refresh dan diagnosing your PC. Nah, ini bisa disebabkan karena yang tadi saya jelaskan, bisa juga emang kerusakan harddisk atau SSD-nya yang perlu diganti. Kalau misalkan masalah software ini bisa diatasi dengan cara save mode, sistem restore atau reset dan install ulang. Tetapi kalau misalkan kerusakan harddisk atau SSD itu perlu ganti harddisk atau SSD. Nah, kebetulan ini kerusakan masalah software. Jika keterangannya seperti ini, tinggal klik saja Advanced Option. Lalu silakan pilih troubleshoot ya. Di sini pilih troubleshoot dan silakan pilih Advanced Option lagi. Nah, di sini kita perlu memilih startup setting ya. Untuk masuk save mode, klik saja startup setting teman-teman. Nah, klik restart ya. Maka laptopnya akan merestart dan akan ada pilihan seperti ini. Kita pilih enable save mode angka 4. Jadi di keyboard tinggal tekan angka 4 atau F4 ya. Maka laptopnya akan merestart lagi dan akan masuk ke save mode. Nah, untuk info saja, jika di laptop teman-teman itu nggak bisa masuk save mode, berarti teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini, melainkan teman-teman harus menggunakan cara lain, yaitu cek di deskripsi channel atau bisa bertanya langsung di kolom komentar ya. Nanti akan saya carikan cara lain untuk mengatasi automatic refresh ini. Nah, untuk teman-teman yang bisa masuk save mode ke tampilan layar hitam ini, teman-teman bisa lanjut stepnya ya. Yang pertama, ketika teman-teman sudah masuk save mode seperti ini, silakan teman-teman buka file explorer ya. Selanjutnya teman-teman klik kanan pada bagian disk PC, klik kanan, lalu silakan pilih manage dan silakan pilih device manager ya. Di sini akan terlihat banyak sekali driver yang bertanda seru ya, yang bertanda kuning. Silakan di uninstallin semuanya yang bertanda seru atau bertanda kuning, kecuali di bagian display adapter ya. Kecuali di bagian display adapter, meskipun tidak bertanda seru harus di uninstall. Nah, ini kita uninstallin yang bertanda kuning dulu ya, bertanda seru kita uninstallin semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau misalkan di laptop teman-teman tanda serunya cuma ada 2, yang nggak apa-apa, uninstallnya cuma 2 gitu. Berhubung ini mah tanda serunya banyak, saya uninstallin aja semuanya teman-teman, kayak gitu. Uninstall sampai habis ya. Kecuali ini ya, yang di display adapter, meskipun tidak tanda seru, kita harus uninstall juga. Nah, kita cari lagi yang tanda seru. Lalu di bagian sound speaker ya, meskipun tidak bertanda seru, kita harus uninstall juga bagian sound audio atau speaker. Yang ini ya, sound audio ini harus kita uninstall juga teman-teman. Sama dua-duanya ya. Yang ini juga, yang Realtek juga kita uninstall. Setelah semuanya teman-teman uninstall, close device manajernya, lalu silakan restart laptopnya ya. Nah, biasanya kalau misalkan sudah di uninstall drivernya, si laptopnya itu bakal normal lagi, bootingnya ke booting normal, bukan ke save mode lagi teman-teman. Jadi kita tunggu ya, sedang booting ya, semoga berhasil ya, semoga tidak automatic refresh lagi. Cara ini aman, teman-teman bisa praktekkan di Windows 10 ataupun Windows 11 ya, baik laptop ataupun komputer ya, PC komputer itu bisa diterapkan menggunakan cara ini. Nah, ini sudah tidak automatic refresh teman-teman, sudah tidak diagnosing your PC, melainkan sudah bisa masuk desktop ya, sudah bisa masuk Windows. Berarti cara ini sangat ampuh dan sangat berhasil.
Untuk teman-teman yang masih automatic repair, teman-teman langsung saja bertanya di kolom komentar, Mas kasih solusi lain dong, cara ini tidak bisa mengatasinya gitu. Nanti akan saya carikan solusi lain untuk mengatasinya ya, kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk tips dan infonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.